warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosi Rosnawati dengan NIM 2519146 dari lokal PTK 4D. Nah, baik, dari pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan yaitu tentang sistem pembelajaran jarak jauh atau sistem e-learning untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah e-learning. Nah, di sini saya menggunakan yaitu model. Nah, langsung saja kita masuk ke akunnya. Di sini saya masuk sebagai admin atau pengguna. Nah, beginilah tampilan awal dari model. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke beranda situs. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa kursus. Nah, langsung saja kita klik kursus mata pelajaran biologi ini. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa aktivitas-aktivitas. Nah, seperti kehadiran, tugas, kuis ataupun UTS ataupun UAS. Nah, di sini saya juga sudah menambahkan pengguna. Cara melihat di sini saya sudah menambahkan beberapa pengguna. Klik peserta. Nah, inilah beberapa peserta yang sudah saya tambahkan ke kursus ini. Nah, di mana ini terdiri dari siswa dan pengajar. Nah, selanjutnya kita akan menguji satu persatu. Selanjutnya kita akan menguji akun siswanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke akun siswa. Nah, sebelum itu kita keluar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan masuk sebagai siswa. Nah, seperti inilah tampilan untuk siswa. Nah, di sini kita disuruh untuk mengganti kata sandi. Ini dilakukan untuk agar kita dapat mengakses situs-situs lainnya. Nah, kita tukar dulu sandinya. Nah, kita simpan. Nah, sekarang kita akan pergi ke beranda situs.
Nah, selanjutnya kita akan mengklik mata pelajaran biologi ini. Nah, beginilah tampilan dari akun siswa tersebut, di mana di sini sudah ada pertemuan-pertemuan sebanyak 16 pertemuan, di mana pertemuan ini terdiri dari daftar hadir, tugas, kuis atau UTS maupun UAS. Nah, selanjutnya kita akan mengambil kehadiran di pertemuan 1. Maaf. Nah, kita akan ambil kehadirannya pada pertemuan 1. Mohon maaf, sedikit loading. Nah, di sini kita akan mengajukan akan mengambil absen dengan mengklik ajukan kehadiran. Nah, setelah itu kita di sini ada opsinya, itu hadir, terlambat, izin, dan absen. Nah, kita klik hadir. Nah, selanjutnya kita simpan perubahan. Nah, setelah itu kita akan kembali ke pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengupload tugas. Di sini ada tugas pada pertemuan 6. Nah, kita klik tugasnya. Nah, di sini ada tugas dengan ketentuan jawaban boleh diketik, sumber boleh buka internet, jawabannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Nah, untuk melihat soalnya, kita dapat mendownload soal ini. Nah, maka di sini akan terdownload soalnya. Nah, setelah kita melihat soalnya, selanjutnya kita akan mengupload jawaban dari tugas tersebut. Nah, caranya yaitu dengan itu dengan tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Nah, di sini maaf, sedikit loading. Nah, di sini kita dapat mengupload jawaban dari soal tersebut. Nah, kita tinggal mengklik panah ini, lalu ambil upload a file. Nah, selanjutnya kita choose file. Nah, pilih jawaban yang akan kita upload, lalu open. Nah, maka akan tertera di sini jawaban kita. Nah, sekarang kita unggah file. Nah, selanjutnya nah di sini sudah tertera jawaban kita. Sekarang kita simpan perubahan.
Nah, setelah kita menyimpan, sekarang kita checklist selesai. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke pertemuan. Nah, di sini kita akan lanjut untuk mengisi atau untuk mengikuti kuis. Nah, pada pertemuan 7 ini ada kuis. Nah, kita ikuti dengan mengklik kuis. Nah, di sini nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan mengikuti kuis dengan cara mencoba kuis sekarang. Nah, seperti inilah tampilan dari kuis kita. Nah, selanjutnya kita akan mencoba di sini sudah ada 10 soal. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengupload jawabannya. Nah, di sini sudah ada tempat untuk mengupload. Nah, mohon maaf, kuis ini dapat kita jawab langsung, ataupun untuk yang lebih mudahnya kita dapat mengupload jawabannya dengan cara mengklik panah ini, lalu ambil upload a file. Nah, selanjutnya kita akan choose file. Nah, ini akan mengarahkan kita pada file yang akan kita masukkan. Nah, di sini kita pilih file yang akan kita masukkan, yaitu jawaban kuis. Nah, kita open. Nah, di sini sudah keluar jawaban kuis kita. Nah, selanjutnya kita akan unggah file. Nah, di sini sudah ada jawaban yang kita upload tadi. Nah, selanjutnya kita akan finish attempt. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke pertemuan untuk mengikuti beberapa UTS atau UAS. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan UTS. Nah, klik UTS ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengikuti UTS dengan mengklik mencoba kuis sekarang. Nah, selanjutnya kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, setelah kita mengikuti ujian ini, setelah kita menjawab semua soal, kita klik finish attempt.
Nah, di sini akan nah, di sini jika jawaban kita masih ada yang ragu, maka kita bisa kembali ke usaha, mengklik ke usaha untuk mengulangi jawaban kita tadi. Nah, kalau sudah jika dirasa sudah benar, maka kita klik saja kumpulkan semua dan selesai. Nah, setelah kita selesai, maka di sini akan ada siswa akan mengetahui jawaban mana yang betul dan jawaban mana yang salah. Nah, di sini jawabannya betul semua dan sini ada review-reviewnya. Nah, selanjutnya kita kembali ke aktivitas atau pertemuan. Nah, selanjutnya kita akan mengikuti yaitu UAS pada pertemuan 16. Nah, dengan mengklik UAS, nah, di sini kita akan mencoba untuk mengikuti UAS-nya dengan mengklik mencoba kuis sekarang. Nah, di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaannya. Di sini saya membuat di sini soalnya itu soal pilihan ganda. Nah, langsung saja kita mengisi soal tersebut, menjawab soal tersebut. Nah, setelah selesai kita klik kumpulkan semua dan selesai. Nah, sini akan tertera mana yang jawabannya salah atau jawaban yang benar dan ada juga review-reviewnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke akun guru untuk melihat jawaban-jawaban yang dan untuk melihat jawaban-jawaban atau dan untuk menilai semua jawaban yang telah dikirimkan oleh siswa yang bernama Nur Rahmawati ini. Ya, sekarang kita coba keluar. Mohon maaf. Nah, kita akan masuk lagi menggunakan akun guru atau di sini sebagai akun admin. Nah, kita akan mencoba untuk masuk akun admin kembali atau akun pengelola. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke beranda situs. Nah, klik mata pelajaran biologi. Nah, selanjutnya kita akan lihat di daftar kehadiran ini. Nah, di sini nah, kita akan mengecek kehadirannya dengan mengklik panah ini. Nah, di sini kita lihat nama yang tadi user yang
nama mahasiswa tadi, yaitu Nur Rahmawati. Nah, di sini telah mencentang kehadiran pertemuan pertama. Nah, selanjutnya kita tinggal simpan kehadiran. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pertemuan atau ke aktivitas. Nah, selanjutnya kita akan menilai tugas yang telah diajukan oleh siswa tadi atau Nur Rahmawati tadi di pertemuan 6. Kita klik tugas ini. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah ada karena saya sudah mencobanya 3 user. Jadi di sini telah diajukan 3 jawaban. Nah, di sini ada yang belum dinilai, itu satu, yaitu user yang tadi, yaitu Nur Rahmawati. Sekarang kita langsung saja untuk menilainya. Nah, selanjutnya beginilah tampilannya. Nah, sekarang kita akan mengambil mencek pengguna yang bernama Nur Rahmawati dengan mengklik panah ini. Selanjutnya kita akan memilih akun Nur Rahmawati. Nah, di sini sudah tertera Nur Rahmawati. Nah, selanjutnya di sini sudah ada jawaban dari Nur Rahmawati tadi. Nah, sekarang di sini tertera bahwa jawaban ini belum dinilai. Nah, sekarang kita nilai. Nah, sebelum kita nilai, kita cek dulu tugasnya dengan mengklik tugasnya. Nah, inilah jawaban dari peserta Nur Rahmawati tadi. Nah, setelah kita cek jawabannya masih ada yang kurang. Nah, kita sehingga kita beri nilai 85. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan melihat semua rekap nilai dari siswa yang bernama Nur Rahmawati tadi. Nah, dengan cara kita klik nilai ini. Nah, selanjutnya kita ambil single view. Nah, di sini kita akan menselect user atau siswa yang akan kita rekap, yang akan kita lihat nilai semua nilainya. Yang mengklik panah ini, lalu kita cari siswa yang bernama Nur Rahmawati. Nah, di sini akan terlihat semua nilai-nilai yang sudah yang telah disimpan. Nah, di sini nilai UTS, UAS, daftar kehadiran. Nah, beginilah bentuk semua rekapan nilai dari siswa yang bernama Nur Rahmawati. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya, yaitu tentang e-learning, yaitu modal. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.